Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat pemirsa sekalian. Session saat ini berhubungan dengan sistem energi pernapasan yang telah dibahas pada session sebelumnya. Jadi gerbang daripada oksigen sebagai bahan utama energi adalah paru-paru. Bagian paru-paru yang berhubungan dengan pemasokan oksigen terhadap sel darah merah berada di bagian yang terkecil yang namanya alveoli. Pada saat sekarang saya akan membahas tentang rahasia hebat yang tersembunyi dalam sel darah merah atau eritrosit. Para hadirin sekalian, kalaulah paru-paru adalah gerbang oksigen, maka oksigennya didistribusikan ke seluruh tubuh, ke tiap sel yang membutuhkan melalui sel darah merah. Persentasenya sekitar 45% dari seluruh darah. Ya, seluruh komponen darah 45% dikuasai oleh sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit mempunyai efisiensi yang luar biasa. Begitu berada di dalam alveoli, maka hanya dalam waktu 1/4 detik seluruh eritrosit dapat menyerap oksigen yang berada di alveoli. Berapa jumlah oksigen yang diserap itu berhubungan dengan kandungan daripada eritrosit. Kandungan daripada eritrosit adalah hemoglobin. Berapa banyak hemoglobin dalam eritrosit? Lebih daripada 100 juta. Artinya ketika berada di alveoli, maka jumlah molekul oksigen atau unsur oksigen yang diserap adalah 4 kali lipat. Kenapa? Karena satu hemoglobin berisi 4 unsur ferrum. Ya. Jadi satu unsur ferrum mengikat satu unsur oksigen, 4 Fe, 4 ferrum mengikat 4 unsur oksigen. Jadi satu eritrosit paling sedikit mengikat 400 oksigen. Luar biasa ini. Jadi dalam tempo 1/4 detik oksigen itu langsung diserap. Kemudian keberadaan daripada eritrosit di dalam alveoli tadi itu berlangsung 3/4 detik. Begitu sempurna Yang Maha Kuasa mengaturnya. Berada di alveoli 3 kali waktu yang dibutuhkan untuk mengikat oksigen. Jadi luar biasa ini kejadian pada alveoli ini. Hemoglobin tadi yang mengikat oksigen. Ikatannya dengan oksigen ini sangat kuat. Lebih kuat dari ikatannya dengan CO2. Jadi CO2, gas CO2 yang berasal daripada seluruh tubuh dibuangnya di paru-paru di alveoli karena oksigen lebih kuat ikatannya dengan hemoglobin. Jadi didesaknya CO2, maka CO2 keluar, oksigen terikat pada hemoglobin dalam waktu 1/4 detik. Ini rahasianya kenapa Yang Maha Kuasa memberi waktu 3 kali lebih lama. Karena udara ini oksigennya tidak sama
Makin ke atas, makin tipis oksigennya. Jadi dengan 3 kali lipat waktu yang diberikan, berarti kalau naik ke atas gunung, maka yang bersangkutan tidak merasa sesak. Karena apa? Karena diberi waktu, kesempatan oksigen diikat oleh hemoglobin dalam tempo 3 kali lipat. Selanjutnya, oksigen yang terikat pada hemoglobin kemudian dibawa ke seluruh tubuh melalui sirkulasi. Ini berkaitan dengan organ yang mengatur pergerakannya. Organ yang mengatur pergerakannya adalah organ jantung, ya. Jadi makin cepat jantung berkontraksi, maka makin cepat aliran. Pada saat olahraga, ya, tentu saja tubuh memerlukan oksigen lebih cepat untuk membuat energi, maka jantung pun meningkat kecepatannya. Dengan demikian, sirkulasi pun pasti lebih cepat. Para hadirin sekalian, para pemirsa, oksigen yang berada di dalam hemoglobin ini setelah sampai di sel-sel seluruh tubuh, ya, aneh. Tadinya dia ikatannya dengan oksigen itu cukup kuat, ya, mengalahkan dengan ikatan hemoglobin sama CO2. Tapi di jaringan ini sebaliknya. Ikatannya dengan oksigen lebih lemah dibandingkan dengan ikatan dengan CO2 di sekitarnya. Maka dengan demikian, oksigen didesak oleh CO2, jadi CO2 terikat pada hemoglobin, oksigen yang keluar segera masuk ke dalam sel. Oksigen yang masuk ke dalam sel, kemudian oleh sel itu diatur, ya, untuk kemudian bereaksi dengan ADP menjadi ATP. ADP menjadi ATP ini, ya, gara-gara adanya oksigen. Adapun organel atau alat di dalam sel yang mengatur pembentukan ATP ini, energi sel ini adalah mitokondria. Kembali ada pertanyaan, di mana sebenarnya produksi daripada sel darah merah ini? Karena sel darah merah ini keberadaannya di dalam aliran darah itu tidak selamanya. Dia punya umur. Usia daripada sel darah merah atau eritrosit tadi 120 hari. Berarti harus ada penggantinya atau pabrik daripada eritrosit adalah sumsum tulang yang merah. Sumsum tulang yang merah, sel-selnya di situ akan menghasilkan eritrosit. Yang sekarang saya sangat bayangkan adalah bagaimana ini penelitiannya luar biasa. Di paru-paru 1/4 detik, bagaimana menghitungnya? Lamanya 3/4 detik, bagaimana menghitungnya? Bagaimana menelitinya? Namun hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi ada alat-alat yang membantu proses untuk identifikasi, proses untuk penelitian ini. Para pemirsa sekalian, andai kata usia daripada eritrosit ini tidak sesuai standar, karena waktu proses pembentukannya mungkin ada kelainan pada gen, maka ikatan daripada alfa 1, alfa 2 hemoglobin serta beta 1, beta 2 hemoglobin tidak standar, maka usia daripada eritrosit tidak 120 hari, mungkin kurang. Misalnya cuma 60 hari. Maka apa yang terjadi? Maka produksi daripada eritrosit dalam sumsum tulang tidak cukup untuk mengganti, karena tadinya sudah diatur standar
Jadi dengan demikian harus ada sistem medis lain yang bisa mengkoreksi adanya kekurangan darah atau anemia. Mengenai anemia, nanti pada season berikutnya akan kita bahas dengan lebih baik. Kemudian juga tentang ikatan tadi, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, hemoglobin, itu juga menyebabkan usia daripada eritrosit menjadi tidak standar. Itu biasa dikaitkan dengan penyakit thalassemia. Jadi pada session saat ini ya, kita tidak akan membahas anemia dan thalassemia. Nanti kita akan bahas pada session berikutnya. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.